Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sudah meninggalkan kita selama 1 bulan lebih. Tentu kita juga ingin melihat hasil puasa kita selama 1 bulan yang lalu itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Indikator orang iman takwa itu banyak sekali di dalam Quran. Ini kalau kita bisa melihat, bisa memahami, itu bisa membentuk kepribadian kita. Banyak sekali. Saya dulu doktrin saya itu begitu. Kita pilih ayat-ayat yang bertemakan tentang indikator iman takwa. Kemudian kita cocokkan perilaku kita dengan Quran itu. Itu sudah bagus. Itu sangat sekali membentuk. Nah, ini coba kita lihat karena sudah banyak sekali kita sebutkan. Ada satu ayat mungkin apakah pernah saya sampaikan atau belum, saya juga lupa ya. Ada di dalam Quran surat 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya begini, sesungguhnya orang-orang beriman itu yaitu orang yang apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka itu. Nah, ini sulit. Ini termasuk bongso. Kalau kita sebut nama Allah berarti bongsonya bongso zikir, bongso menyebut Allah baik lesan, pikiran atau perbuatan. Itu bisa bergetar kalau kita bisa konsentrasi. Nah, orang-orang kadang berpikir itu jumlahnya sakmene, enggak. Orang berpikir seperti ngeduk gitu, dirasakan. Itu bisa bergetar. Ya. Nah, ayat ini sebenarnya tidak bisa mengenai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu walaupun disebut Allah tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau orang beriman itu ada. Karena saking yakinnya kepada Allah, saking dekatnya kepada Allah, saking kenalnya kepada Allah. Nah, kalau orang itu kenal kepada Allah namanya makrifat. Makrifat itu kenal dengan siapa? Allah. Makrifatullah dengan berarti kenal kepada Allah. Itu bisa kita gali melalui 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya itu sudah pernah belajar begini-begini sulit. Itu bisa dirasakan. Kalau kita konsentrasi itu bisa bergetar. Ya, saat itulah hubungan kita, channel kita itu nyambung. Gitu. Kalau channel sudah nyambung, itu gampang hubungannya. Kalau tidak nyambung walaupun jauh, tidak bisa. Tapi kalau nyambung walaupun jauh, didengar.
Kalau kita punya channel sama dengan channelnya di Irian Barat nih, jauh sekali. Tapi karena channelnya sama bisa didengar. Tapi kalau channelnya tidak sama, tidak nyambung, ya walaupun di depan ini tidak dengar orang. Nah ini zikir itu bisa begitu. Ya, maka di sini disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Jadi ada orang yang disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah itu marah juga banyak, tidak suka juga banyak. Tapi tanda orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya, karena dia menyadari bahwa Quran itu adalah kalamnya Allah, ya, ucapannya Allah yang dikumpulkan oleh para sahabat dulu itu jadi satu Quran itu. Dan sudah meyakini bahwa Quran adalah dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Itu yakini. Karena kadang-kadang umat Islam sendiri pengalamannya dengan Al-Quran masih kalah dengan orang-orang non-Muslim kadang-kadang. Salah satu contoh banyak sekali. Seperti profesor di negeri Gajah itu namanya Tajadan, itu masuk Islam gara-gara apa? Membaca Quran. Quran dibaca apa? Quran dibaca adalah surat 4 ayat 56. Ya, yang intinya adalah sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus, Allah mengganti kulit itu dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzukul azaba, supaya mereka dapat merasakan sakit terus-menerus. Jadi ayat ini bisa disimpulkan nek wong enggone Allah bakal dimasukkan neraka. Ora dilebokno neraka, gosong. Kulit sudah tidak terasa lagi. Diganti oleh Allah dengan kulit yang baru supaya dia merasa sakit terus-menerus. Nah, ini ternyata cocok dengan penyelidikannya profesor tadi. Dia membaca makalah dari orang Amerika bernama Kate Moore yang dibahas adalah masalah kulit. Nah, kulit itu di situ dijelaskan kalau kulit itu sudah hangus maka kulit itu tidak terasa lagi karena saraf sensoriknya sudah rusak. Nah, ini pas. Kenapa Allah mengganti tadi liyadzukul azaba, supaya bisa merasakan sakit terus-menerus. Kalau tidak ganti tidak sakit. Karena sudah hangus. Nah, ini pas. Akhirnya dengan itu masuk Islam. Dan itu tidak satu itu, banyak sekali. Ya, terkait dengan isi Quran akhirnya dia masuk kepada Islam. Nah, itu diyakini betul. Nah, kita umat Islam harus lebih yakin gitu loh, maksud saya itu. Kalau orang kafir aja bisa seperti itu, yakinnya, apalagi kita. Nah, ini tadi satu, kalau orang itu disebut nama Allah bergetar, lalu kalau dibacakan ayatnya bertambah keimanannya. Jadi untuk menambah keimanan kita ini baca Quran. Tentu baca Quran yang paham maknanya. Kalau kita hanya baca Arabnya saja, paling dalam otak kita baca Quran seoleh pahala gitu. Tapi tidak bisa merubah mental. Karena kita nggak ngerti yang dibaca itu apa. Kalau kita ngerti apa yang kita baca akan semakin mantap. Oh, ini ayat-ayat menakutkan, nah, kita berlindung kepada Allah. Ini ayat-ayat yang ngenakno, berterima kasih kepada Allah. Tambah nyes, iman tambah bertambah gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Bertawakal itu berserah diri kepada Allah, tidak melundung semprong.
Tapi ada usaha-usaha dulu. Dulu itu pernah terjadi di dalam sebuah hadis pada zamannya Nabi itu, orang itu kepingin bertawakal. Untone diculno gitu aja. Untone diculno, dia berpikiran saya tawakal. Nek anjane hilang berarti takdir. Begitu. Ternyata tawakal model seperti itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Keliru itu. Untone talenono dhisik terus tawakal. Nanti tidak gelundung semprong itu. Berusaha dulu. Berusaha kalau sudah berusaha masih hilang, ya sudah takdirnya. Nah, itu adalah pengertian-pengertian tawakal yang harus kita pahami supaya kita tidak asal tawakal gitu aja. Nah, ini hal-hal yang sekiranya tambahan bagi kita. Wong iman itu loh sakjane ngono iku. Belum kita lihat lagi yang corak-coraknya radikal. Ini kok coraknya masih sikap mental kita. Tapi ada lagi yang gayanya seperti gaya radikal. Tapi itu yang Allah tanamkan di hati mereka. Jadi kalau kita kaji terus indikator-indikator iman takwa, kita akan lebih tahu. Oh begitu ya, berarti saya harus mengarah ke situ. Jadi intinya seperti itu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.